Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah fis sirri wal 'alan. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerahnya. Kita alhamdulillah kembali dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, diiringi harapan dan doa semoga berbagai amaliyah termasuk salat jamaah tadi senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah yang berlipat ganda, keberkahan dalam kehidupan, dan juga Allah menjaga kesehatan kita dan mengkaruniakan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita dan segenap umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan upaya kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kita bertekad kuat untuk senantiasa mencontoh sikap hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berharap bahwa di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mengawali rangkaian kajian kita malam hari ini sebagaimana biasa kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah Ummul Kitab. Pertama, Fatihah ini kita niatkan agar kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan dan kesuksesan dalam berbagai urusan. Yang kedua, Fatihah ini juga kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang sakit, ya mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Yang ketiga, Fatihah ini juga kita niatkan jika ada rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang bertugas di lapangan, untuk senantiasa Allah jaga keselamatannya, Allah mudahkan segala urusan dan tugas-tugasnya sehingga diberikan kesuksesan dalam berbagai tugasnya. Kemudian Fatihah juga kita tujukan dan kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah seperti di berbagai kawasan, khususnya di kawasan Palestina yang sekarang ini kawasan Gaza, khususnya daerah pemukiman sebetulnya itu di Khan Yunis, masih mendapatkan gempuran-gempuran dari Israel. Mudah-mudahan Allah segera berikan mereka perdamaian, kedamaian, dan juga Allah memberikan perlindungan. Yang sudah terlanjur menjadi korban, mudah-mudahan Allah memberikan satu karunia sebagai syuhada-syuhada
dan yang sakit segera kembali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai pertolongan dari berbagai pihak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shadihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masuk ke bab al-istikharah wal musyawarah. Hadisnya satu, ya, yang kemarin itu agak dibaca terburu-buru karena di ujung. Saya akan ulang betapa pentingnya umat Islam itu ketika menghadapi berbagai persoalan, Allah memberikan jalan keluar, baik yang pribadi maupun yang kelompok atau komunitas. Jalan keluarnya ada dua, antara lain di sini konsepnya yaitu musyawarah dan atau dan saja gitu, istikharah. Musyawarah itu lebih kepada komunitas, institusi, lembaga. Bisa juga lembaga terkecil seperti keluarga ketika ingin memutuskan sesuatu. Misalnya anak kita mau disekolahkan kemana, itu kan musyawarah ibu bapak itu. Terkecil seperti itu. Atau ketika mau melamar seseorang, bisa musyawarah, tapi juga apakah ini baik atau tidak baik? Wah, musyawarah iya, istikharah juga iya. Jadi musyawarah bisa dan juga sekaligus istikharah bisa. Dalam konteks institusi yang lebih luas, katakanlah sebuah bangsa, begitu juga. Musyawarah untuk memecahkan masalahnya, tentu di kalangan tertentu yang terkait dengan pengambilan kebijakan keputusan. Nah, dari sisi agama bisa saja ketika diputuskan A atau B karena ada dua misalnya alternatif, maka dilakukan istikharah. Hanya siapa yang bisa beristikharah untuk sebuah persoalan yang besar? Biasanya harapannya itu adalah mohon doa kepada para sesepuh atau para ulama khos atau orang-orang yang dianggap pintar, mumpuni, memiliki kapasitas. Dan memang itu dianjurkan dalam agama, bukan sekedar konsep secara umum ada istikharah dan musyawarah itu, tetapi juga di beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya disampaikan ittaqu firasatal mu'min. Jadi di At-Tirmizi disebutkan begitu. Nabi dalam satu hadis qudsi, jadi Allah itu menyampaikan kepada Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah itu. Jadi isyaratnya memang ada. Kalau kita minta doa atau minta diistighfarahi oleh orang yang punya kapasitas tadi itu. Ya. Saya akan bacakan saja dalam hadisnya, ayatnya kemarin kita sudah bahas. Hadisnya hanya satu di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-718. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajari kami al-istikharata, melaksanakan istikharah, memohon petunjuk gitu. Dan sekaligus pilihan, dipilihkan, memohon petunjuk, memohon dipilihkan, karena dari istikharah, dari khiyar, itu memilih ya. Fil umuri kulliha, dalam segala perkara. Kasurati minal Quran, seperti Rasulullah SAW juga mengajarkan satu surah di dalam Al-Quran. Nah, kalimat kasurati minal Quran, seperti Rasulullah mengajarkan juga tentang satu surat di dalam Al-Quran. Ada yang menafsirkan bahwa para ulama mengatakan bisa juga istikharah itu melalui lembaran Al-Quran yang dilihat kalimat baiknya di dalam Al-Quran itu lebih banyak atau kalimat jeleknya lebih banyak gitu. Kalau lebih banyak kalimat baiknya, maka insya Allah yang dipilih itu berarti baik. Tetapi kalau banyak jeleknya, berarti yang datang itu ya punya isyarat jelek gitu. Di dalam Al-Quran yang baik itu ditandai dengan huruf kha yang artinya khair, sementara yang jelek sya, shin ya, syarrun maknanya jelek gitu ya. Dibuka satu lembar itu, 2 halaman itu, lalu kemudian dihitung gitu. Itu antara lain ada yang demikian, salah satu metode istikharah. Jadi ini antara lain juga menafsirkan daripada kasurati minal Quran. Yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya, idza hamma ahadukum bil amri. Nah, kalimat idza hamma, ada yang juga mengartikan dengan hamma itu himmah, keinginan kuat. Tapi para ulama lain menyebutkan hamma itu dari kata hammun itu. Jadi ada kegundahan, ada kemasgulan gitu. Lalu kemudian seseorang kalau ada kegundahan, sebuah persoalan bil amri dalam satu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah, maka rukuklah rak'ataini 2 rakaat, artinya salatlah 2 rakaat, yaitu salat istikharah. Nah, kapan sholat istikharah itu dilakukan? Pada dasarnya kapan saja waktunya itu, kecuali waktu yang dilarang ya, yaitu pas persis matahari di atas, itu persis di atas kepala kita lurus, nah itu kan haram sholat. Atau pas terbenamnya matahari, atau habis sholat subuh misalnya, nah itu nggak boleh kan, 3 waktu itu. Tetapi afdolnya itu biasanya para ulama menyebut dikaitkan dengan sholat tahajud, 1/3 malam lebih afdol untuk melakukan sholat istikharah. Sholatnya 2 rakaat, para ulama menyampaikan silahkan bacaannya, sholatnya seperti biasa, walaupun ada anjuran ya kembali kepada kul ya kulhu, artinya al-kafirun dan al-ikhlas ya, tapi tidak mengurangi kalau membaca yang lain-lainnya itu. Tapi kalau kita baca di beberapa ketentuan ulama menyarankan seperti itu, karena itu kalimat yang menunjukkan keesaan Allah, punya kandungan-kandungan yang luar biasa begitu ya. Meski setiap ayat Al-Quran itu pasti memiliki kandungan-kandungan dan makna-makna dan kelebihan-kelebihan atau fadail, afdaliyah. Min ghairi fardhah, tadi salatnya adalah salat istikharah namanya, bukan salat wajib, tapi itu salat istikharah. Tsumma liyaqul, kemudian setelah salat selesai salam. Di dalam tafsir di sini disebutkan, di dalam tafsir hadis, jadi setelah salat itu mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat,
tetap menghadap kiblat. Padahal para ulama sepakat sebetulnya kiblatnya doa itu bukan kiblatnya sholat itu, karena kiblatnya doa itu ke atas. Jadi Nabi juga ketika berdoa kepada Allah itu mendongakkan wajahnya ke langit. Di dalam Al-Quran disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kata Allah, kami telah senantiasa melihatmu mendongakkan muka, menengadahkan muka ke langit. Wajhika fis sama. Jadi para ulama mengatakan jadi kiblatnya doa sebutnya langit gitu. Tapi di sini perintahnya itu mustaqbilal kiblati, rafi'an yadaihi, sambil menghadap kiblat, dan rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangan. Jadi berdoa itu dengan mengangkat kedua tangan, memohon. Itu menandakan mengangkat kedua tangan itu berharap betul, memohon betul gitu. Ba'dal hamdi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia membaca alhamdulillah tentu saja, karena memang setiap doa itu harus diawali dengan kalimat alhamdulillah, menunjukkan bahwa segala puji bagi Allah dan menggantungkan segala kehidupan kita itu hanya kepada Allah, dan karena itu baru kita mohon kepada Allah. Wassalati ala nabi, dan melakukan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa doa seseorang itu misalnya salah satunya dikabulkan itu kalau dia membaca sholawat, dan doa itu tidak akan dikabulkan ketika tidak diawali dengan kalimat sholawat? Karena memang kita tahu Islam itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kehidupan real nyata kita sering memberi fee kepada orang yang jadi perantara kalau kita dapat proyek. Nah, ibarat itu maka ya kalau kita mau berdoa kepada Allah, ya menyebut nama Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Jadi baca dulu, memuji Allah dulu, kemudian baru membaca sholawat kepada Nabi. Itu kalau dalam kehidupan nyata itu kan, kalau kita mau minta proyek, ya ngasih fee kepada orang yang menjadi perantara, kira-kira begitu. Apakah perantara itu informasi dan sebagainya, tentu yang kepada yang benar, yang wajar gitu ya. Tidak menyogok, beda dengan menyogok gitu. Ucapan terima kasih itu beda dengan ar-rasi wal murtashi, sogok menyogok atau suap menyuap, beda. Terima kasih lain lagi. Terima kasih kalau sudah selesai, sudah dapat, ya itu terima kasih gitu. Tapi kalau belum apa-apa sudah ngasih, ya kalau silaturahim niatnya, tetapi kalau nyogok harus dapat, wah itu yang enggak boleh. Kriteria nyogok dalam konteks fikih sih sebetulnya ibtalul haq, membatalkan hak. Ada yang lebih pantas gara-gara disogok, yang pantas itu dikalahkan oleh yang tidak pantas. Nah itu ibtalul haq, dan itu terjadi adalah penyogokan. Wah, bagaimana kalau saya dalam situasi sekarang ini, orang kalau nggak ngasih hakim misalnya, wah nggak dibenarkan. Ada, makanya ulama mengatakan kalau itu kebenaran, meskipun kita bayar, kita membeli kebenaran. Wallahu alam gitu ya, pendapat-pendapat seperti itu. Nah, kita kembali kepada pokok persoalan tadi, paliyar ka'aroka'atai min ghairil fardhah summa liyaqul. Nah, kemudian mengatakan atau berdoa setelah alhamdulillah sholawat, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Jadi doanya seperti itu. Wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu
waqdur li al khaira haitsu kana summa ardini bihi qala wa yusamma hajati. Rawahul Bukhari. Masyarul jamaah, nah doanya adalah ya Allah gitu ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, saya mohon petunjuk berdasarkan ilmumu. Jadi kita minta ilmu Allah dengan diberikannya petunjuk. Wastaqdiruka biqudratika, jadi kita minta juga takdir dengan takdir Allah, memohon kepada Allah fadlikal azim, keutamaan yang agung, karena Allah yang mentakdirkan sementara kita tidak punya takdir. Takdirnya semua dari Allah. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau maha mengetahui, kami tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui segala hal yang ghaib. Jadi persoalannya adalah ghaib buat kita, karena itu Allah maha mengetahui segala yang ghaib. Nah, kita mohon kepada Allah yang maha ghaib, karena Allah sangat mengetahui hal-hal yang ghaib, atau maha mengetahui segala hal yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li. Kalau saja persoalan ini engkau yang maha mengetahui baik untuk saya, untuk agama saya, dalam persoalan agama atau dalam kehidupan dan sepanjang kehidupan saya, atau akibat-akibat yang nanti akan ditimbulkan untuk saya, ajilin wa ajili, baik yang dekat, yang segera, wa ajilihi, atau yang akan datang yang masih jauh gitu ya. Faqdurhuli, takdirkan untuk saya. Wa yassirhuli, permudah untuk saya. Summa barikli, kemudian berkahi saya fihi, di dalamnya. Jadi itu kalau baik untuk saya, agama saya, kehidupan saya, masa depan saya, takdirkan sesuatu yang baik itu untuk saya, berkahi saya gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau itu jelek untuk saya dalam kehidupan keagamaan, kehidupan masa depan, bahkan baik yang dekat maupun yang jauh yang akan datang, maka fasrif anni, gantikan untuk saya, wasrifni anhu, dan juga gantikanlah, jauhkanlah gitu dia dari saya gitu kalau sesuatu itu. Jadi kalau memang itu jelek, ya jauhkan gitu saja, dan takdirkan bahwa sesuatu yang baik sajalah yang akan aku terima gitu. Lalu kemudian disebutkan hajatnya apa katanya. Jadi Nabi SAW bersabda, kemudian sebutkanlah hajatahu, hajatmu itu apa gitu, keinginannya apa, kebutuhannya apa. Nah, itulah tuntunan, salah satu upaya dalam rangka memberi solusi dalam persoalan kehidupan kita ini, itu kehidupan pribadi maupun kehidupan yang memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi banyak pihak, terlebih pada keluarga dan lingkungan sekitar kita, bahkan bagi bangsa dan negara. Ini dalam konteks istikharah. Sementara dalam konteks lainnya yang kemarin juga sebagian sudah disinggung, yaitu adalah musyawarah. Nah, musyawarah ini itu yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan, ya sekarang ini sedang musyawarah kita ini di Indonesia ini, yaitu musyawarah dalam konteks memilih pemimpin bangsa. Model apa yang dipilih? Model kita adalah model syura, itu model musyawarah itu yang disebut dengan model demokrasi. Demokrasi yang kita jalankan, kita tetapkan dalam undang-undang, bahkan dalam undang-undang dasar, misalnya presiden dipilih secara langsung. Itu adalah hasil musyawarah, dan hasil musyawarah ditetapkan dalam undang-undang. Dan undang-undang kemudian dijalankan, ada prosesnya. Proses musyawarah ini lumayan panjang. Kita ikuti dari awal, dari proses pendaftaran sampai nanti puncaknya pemungutan suara, sampai kepada penghitungan, penetapan, bahkan sampai kepada pelantikan. Itu adalah rangkaian musyawarah yang panjang
yang disepakati oleh bangsa kita. Emang hanya satu musyawarah itu model kepemimpinan di dunia ini atau dalam Islam? Ya tentu tidak. Sejarah Islam juga mencatat demikian. Ada model di zaman sahabat disebut model kekhilafahan. Pemimpinnya disebut khalifah. Abu Bakar adalah khalifah. Tapi sebetulnya nggak disebut pendek khalifah saja. Khalifatur Rasul, pengganti Rasul gitu. Jadi khalifah itu maknanya disebut pengganti di situ. Meskipun dalam pengertiannya itu khalifah itu adalah maudhu'atun, satu posisi dalam rangka hirasatiddin wa siyasatid dunia, untuk mengurus masalah keagamaan dan juga masalah keduniawian. Jadi segala hajat maslahat dalam kehidupan maka diuruslah oleh yang namanya pemimpin itu, yang di dalam konteks para sahabat ketika itu khilafah. Tapi model khilafah itu apakah dipilih, apakah ditunjuk, ataukah dipilih oleh perwakilan? Nah itu juga tidak satu model. Jadi khilafah sendiri satu model, tapi tata cara pemilihannya tidak satu model. Di luar istilah khilafah ada yang menyebut imamah, karena di Al-Quran juga kan begitu. Nah di Al-Quran tadi soal khilafah itu misalnya Allah menyebut ketika Nabi Adam akan dijadikan khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu Adam, ya, Nabi Adam. Meskipun itu juga diprotes. Siapa yang protes? Malaikat. Qalu, malaikat itu protes serempak. Qalu, enggak sendirian. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, engkau akan jadikan manusia sebagai khalifah padahal dia yasfikud dima, dia menumpahkan darah. Yufsidu fiha, dia juga membuat kerusakan di muka bumi. Coba, membuat kerusakan, menumpahkan darah. Sementara kami ini para malaikat orang yang senantiasa bertasbih memujimu. Apa enggak cukup kira-kira begitu? Tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Meskipun ya barangkali bahwa manusia itu apalagi ketika memilih pemimpin akan terjadi pertumpahan darah, bahkan sebagaimana Al-Quran sebut, bahkan ada kerusakan-kerusakan, tapi kata Allah, Allah mengatakan aku lebih mengetahui daripadamu. Artinya apa? Kita sebagai manusia yang diberi akal, yang disuruh memakmurkan bumi ini, dijadikan Allah menjadi khalifah di situ dalam konteks Nabi Adam sebagai khalifatullah, ya pengganti, ya, di situ pengganti Allah kalau Nabi Adam untuk mengelola sebenarnya dalam konteks memakmurkan dunianya. Nah, apa yang terjadi meskipun ada pertumpahan darah, meskipun ada kerusakan-kerusakan, tetapi Allah mengetahui dan memberikan kepada manusia itu akal sehat. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi pertumpahan darah? Bagaimana misalnya pemilu supaya damai? Oh ya, misalnya harus jujur, harus adil, kemudian harus profesional penyelenggaranya. Kemudian pelakunya atau kontestannya harus sportif, taat azas, ikut aturan. Nah, kemudian masyarakatnya bagaimana? Masyarakat menciptakan situasi yang kondusif, ya bisa. Tidak terjadi pertumpahan darah, supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Yang ada harus kebaikan-kebaikan. Itu baru satu model. Model istilah imamah, keimaman. Seperti juga ketika Nabi Ibrahim dilantik, inni ja'iluka linnasi imama, akan aku jadikan engkau Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Nah, dalam khalifah yang 4, Abu Bakar disebut khalifah, Imam Ali disebut imam. Nah, karena mungkin pada teks imamah itu dalam Al-Quran, ya, itu model kedua itu. Model ketiga ya ada istilah keamiran, seperti juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada negara-negara yang menyebut pimpinannya sebagai amir atau emir gitu ya.
emirat, keamiran. Jadi pimpinannya emir siapa gitu, atau pemimpin juga imam siapa. Itu ada khalifah, ada imamah, ada khilafah, ada imamah, ada imarah, ada juga keamiran gitu ya. Ada yang disebut jumhuriyah, republik gitu. Presiden Republik Indonesia misalnya, Presiden Republik Islam Iran, Republik Arab Mesir gitu ya. Republik Al-Jumhuriyah, yang itulah melaksanakan syura itu tadi. Teknik pemilihannya seperti Abu Bakar, dipilih langsung. Langsung, tapi kalau di kita kan luber ya, langsung umum, bebas tapi rahasia. Kalau zaman Abu Bakar tidak rahasia, langsung saja baiat. Siapa baiat? Ya itu khalifah. Tapi dari Abu Bakar ke Umar penggantiannya tidak memakai sistem demokrasi yang dipilih langsung tadi, tapi ditunjuk putra mahkota seolah-olah, yaitu Umar bin Khattab. Wasiat sebelum wafat, pengganti saya Umar bin Khattab gitu. Nah, dalam kehidupan juga di alam demokrasi atau dalam konteks memilih kepemimpinan, ini mungkin yang diadopsi oleh pemimpin-pemimpin atau kerajaan-kerajaan Islam, bukan kekhalifahan, itu di zaman Abbasiyah atau Utsmaniyah gitu ya. Nah, itu modelnya begitu. Orang tuanya mendirikan atau seseorang mendirikan kerajaan, lalu menunjuk putra mahkota, biasanya anaknya atau adiknya, ya punya putra mahkota saja begitu. Mungkin juga mencontoh kepada penunjukan Abu Bakar kepada Umar. Apakah itu salah? Ya, itu sistem yang sudah berjalan, saya kira demikian. Yang salahnya bukan penunjukannya, tetapi yang terjadi adalah bentrok. Kalau misalnya anak dan ponakan atau saling bunuh dan sebagainya, itu terjadi dalam sejarah seperti itu. Itu mungkin yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai yasfikud dima tadi, sampai menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi dalam konteks pemilihan. Tapi naudzubillah, jangan sampai ada dan terjadi. Jika ada dan terjadi, maka kita juga mencontoh negara-negara atau melihat negara-negara yang sudah rusak kayak apa gitu. Negara yang sudah berantakan kayak apa, atau yang tidak pernah selesai berkonflik seperti apa. Katakanlah Afghanistan berapa? Sudah lebih dari 50 tahun itu. Sudah konflik terus gara-gara kepemimpinan. Artinya bagaimana, di mana akal sehatnya? Di mana nilai-nilai agama yang benarnya untuk disampaikan? Padahal sistem itu banyak. Tidak menganut satu sistem saja. Karena sejarah pun begitu. Dari Abu Bakar ke Umar penunjukan. Dari Umar kepada Utsman dan kemudian dikatakan Ali, itu dipilih tetapi oleh kalangan terbatas karena manusia sudah sangat banyak. Islam sudah meluas kemana-mana. Barangkali itu pertimbangan. Karena itu Umar bin Khattab ketika sholat subuh dibunuh, tidak langsung wafat di tempat itu, jadi imam lagi beliau itu, lalu kemudian di kediamannya memanggil orang-orang tertentu, menyampaikan supaya musyawarah untuk memilih penggantinya, yang disebut dengan istilah fikihnya itu ahlul halli wal aqdi, demokrasi tetapi mulai perwakilan. Kalau di Indonesia dulu oleh MPR gitu kira-kira. MPR dipilih rakyat, lalu MPR memilih presiden, wakil presiden, menetapkan, memilih dan menetapkan. Nah, kalau dalam konteks dari Umar ke ke Utsman, nah dengan cara ahlul halli wal aqdi, beberapa orang memilih dan kebetulan terpilihlah dua orang yang suaranya sama, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada berapa itu? Sudah ada 3 ya, 1 dipilih langsung Abu Bakar, 2 ditunjuk seperti putra mahkota Umar bin Khattab, yang ketiga dipilih oleh kalangan terbatas melalui perwakilan. Itu saja sudah 3 gitu. Nah, kemudian yang satu lagi yang jumhuriyah itu, yang demokrasinya melalui proses panjang seperti negara kita ini, pemilihan-pemilihan. Nah, itulah yang ada dalam musyawarah tentang kepemimpinan. Musyawarah yang ada dalam Al-Quran juga tentang perang gitu. Ada wasyawirhum fil amr wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu cerita tentang perang gitu. Ketika perang, di mana kita menyambut orang yang datang ini, yang menyerbu kita? Dalam kota sini saja kita bertahan atau di luar kota? Itu dimusyawarahkan.
Sampai kemudian hasil musyawarah itu seolah-olah membawa petaka gitu. Kenapa bawa petaka? Karena terjadi kekalahan. Itu kan mau perang Uhud, supaya di luar, di Bukit Uhud. Nah itu generasi muda itu, Nabi sebetulnya ingin dalam kota saja gitu, perang dalam kota lebih siap. Tapi yang muda-muda agresif di luar saja. Ternyata di luar itu menimbulkan kekalahan. Mungkin sebetulnya bukan soal di luarnya, tapi strateginya. Lalu seolah-olah musyawarah itu harus dihapuskan, tapi Allah berfirman begitu, wasyawirhum fil amr, tetap bermusyawarah dalam berbagai urusan, maafkan mereka dan seterusnya itu kan. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau saja engkau berlaku kasar lagi keras hati, lam faddu min haulik. Mereka sahabat-sahabat akan lari dari kamu. Fa'fu anhum. Maafkan mereka itu. Jadi mereka mungkin bernafsu dan sebagainya. Wastaghfir lahum. Mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Tetap lakukan musyawarah dalam berbagai urusan. Jadi itu perintah Allah, tetap lakukan musyawarah dalam berbagai urusan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah mengambil keputusan, azam, bertekad kuat gitu ya. Azam itu bertekad kuat. Kita kalau besok mau ke pasar itu bukan niat. Ya, kalau malam ini kita katakan itu azam namanya. Kita bertekad besok mau ke pasar. Tapi kalau sudah saya ke pasar, bismillah, nah itu sudah dijalankan, sudah berjalan, nah itu baru niat. Dalam agama itu begitu. Jadi niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Jadi kalau hari ini saya katakan saya mau ke pasar, itu belum niat, itu baru azam. Tapi kalau besok saya langsung jalan ke pasar, nah begitu jalan itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, nah itulah namanya niat. Gitu. Itu perbedaannya dalam Islam seperti itu. Nah, niat itu harus muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan pekerjaannya gitu. Karena itu orang yang misalnya mau jamak dan qashar di mana? Di rumah. Nah, belum di rumah. Jadi para ulama mengatakan kalau sudah jalan, karena itu jalan di masjid atau di kantor, nah disitulah mulai jamak qashar langsung berangkat. Yang penting sudah di jalan, sudah keluar dari rumah. Di halaman rumah sudah boleh, misalnya kebetulan masjidnya atau musolanya atau majelis taklimnya di situ. Nah, pulang juga begitu. Waduh, ini jamak takhir apa takdim maghrib? Waduh, nggak keburu nih, harus ke takhir aja. Takhir di rumah. Tidak, para ulama mengatakan takhir itu sebelum sampai ke rumah. Gitu. Kalau sudah sampai di rumah, nah, sudah tidak lewat lagi gitu. Jatuhnya kalau ulama-ulama tertentu mengatakan qadha itu namanya gitu. Allahu alam, tetapi itu pendapat ya, seperti itu. Tetapi bahwa dalam perjalanan itu kita boleh menjamak dan menqashar salat. Tapi kapan dilakukannya? Dilakukan tentu dalam perjalanan. Kalau di rumah dianggap belum dalam perjalanan, atau sudah kembali ke rumah sudah tidak dalam perjalanan gitu. Nah, itu contoh bahwa pekerjaan itu memang dilakukan, niat itu kaitannya erat dengan rukun, dengan satu proses perbuatan. Ini tinggal beberapa menit lagi. Kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Tapi kita nanti lanjutkan ke bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan yang akan datang itu saya lihat di jadwal, mungkin saya baru ketemu di pas, kalau nggak libur itu siangnya pemilihan itu. Siangnya pemilihan, pemilu, baru malamnya itu. Ya, kalau tidak salah pemilu itu hari Rabu gitu ya. Nah, Rabu malam Kamis seperti sekarang itu baru ketemu. Jadi kalau saya bicara teks musyawarah ini saya singgung pemilu, maka ya mohon maaf karena memang situasinya dekat kepada pemilu. Tapi tentu saya tidak bicara atau mengajak berpolitik apalagi di masjid, tetapi bahwa politik itu salah satu pilihan di dalam musyawarah itu, dalam konteks bab ini pas itu. Modelnya apa? Kita modelnya demokrasi itu adalah musyawarah.
proses dari awal pendaftaran calon, apakah itu presiden atau legislatif, itu sampai kepada penetapannya nanti, itulah namanya musyawarah. Oh, panjang sekali musyawarahnya. Iya, itu musyawarah yang ditetapkan, dirumuskan, dihasilkan, kemudian ditetapkan, kan begitu. Nah, kita ikuti. Orang yang keluar dari musyawarah itu sudah nggak benar, bukan dalam barisan. Nanti atau pernah kita bahas hadis-hadisnya, ancamannya berat itu. Ancamannya berat. Karena itu sudah jadi keputusan gitu. Ya, kalau memang mau ada keputusan lain, ya putuskan lagi di dewan sana gitu, dirumuskan dalam undang-undang gitu. Inilah kalau kontestasi yang dibenarkan melalui undang-undang. Undang-undang dibuat oleh musyawarah. Musyawarah itu adalah ajaran agama. Jadi kita sedang melaksanakan pemilu ini adalah proses tahapannya itu terkait dengan nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama gitu. Ya, modelnya seperti apa? Inilah model yang kita pilih, dan insya Allah ini syar'i. Orang kan tanya, syar'i enggak musyawarah ini? Syar'i. Teksnya ada, contohnya ada. Modelnya juga model yang pernah ada dalam sejarah kita itu, sejarah para sahabat. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ya kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemimpin yang memberi kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh warganya, bagi kita semua. Nah, itu harapan kita semua, dan pemilu ini betul-betul damai sehingga tidak ada kerusakan apapun, bahkan yang terjadi adalah perbaikan, kebaikan sehingga negeri kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.